enggak. Ya, dan ini membutuhkan apa istilahnya ya, bukan licik sih, lebih ke licin gitu. Ya. Kalau licin kan kesannya ngakal-ngakalin ya, tapi kalau licin itu gimana gitu. Nah, kemudian terkait dengan BP atau beban manfaat perusahaan, ini diatur dalam Perindustrian 16/2011, ya, di mana faktor penentunya adalah terkait pemberdayaan usaha kecil, mikro, termasuk koperasi melalui kemitraan. Ingat, kemitraan artinya harus ada perjanjian kemitraannya. Ya. Kemudian sertifikat kepemilikan kesehatan, keselamatan kerja dan manajemen lingkungan, pemberdayaan lingkungan dan ketersediaan tenaga penyatuan. Ini nilai maksimumnya 15%. Maksimumnya. Ya. Jadi maksimum BP itu hanya bisa 15%. Lebih nggak bisa Pak, kurang mungkin. Ya. Dari mana kita tahu? Nah ini caranya. Ini format penghitung rekapitulasi BP-nya. Faktor penentunya 1, pemberdayaan UMKM termasuk koperasi melalui kemitraan. Nilai yang harus diserahkan dalam bentuk kemitraan itu minimal 500 juta. Bobotnya 5%. Ya, maksimal bobot 30%. Untuk mencapai 30%, maka 500 juta ini harus dikali lipatkan. Ya, 30 bagi 5, 6. Berarti 6 kali lipat, 6 kali 5. Ya, berarti harus 3 miliar baru bobot maksimumnya terpenuhi. Jadi begitu bobot maksimumnya gak susah. Yang susah adalah mengeluarkan uangnya. Makanya nggak semua perusahaan bisa dapat karena yang dikeluarkan cukup besar. Ya. UMKM udah pasti nggak punya Pak. UMKM itu kan modalnya paling tinggi 50 juta. Udah pasti nggak bisa. Ya. Pengusaha menengah juga nggak bakal bisa. Yang bisa itu pengusaha besar. Ya. Karena untuk kemitraan saja Bapak harus keluar 3 miliar. Baru capai 30%. Untuk 30% ini BP cuma pas tengah. Nah kemudian untuk SMK 3 ya, SMK 3 ini kalau ada sertifikatnya ya, ini nilainya adalah 6%. Ya. Jadi ini ada 2, yaitu SMK 3 dan lingkungan. SMK 3 ini bobotnya 30%, nah ini 70%. Totalnya adalah 20%. Nah ini kalau ada sertifikat SMK 3 maka dia dapat 30% dari 20%, 6%. Kalau lingkungan dapat 70% dari 20% dapat 14%. Kalau dua-duanya ada, Bapak dapat poin itu maksimum 20%, BP-nya 3%. Untuk mendapatkan SMK 3 tidak gampang. Bapak harus uji konsultan, Bapak harus di asesmen dulu, harus punya SOP dulu, ya, disertifikasi dulu baru keluar sertifikatnya. Dan itu berkala, artinya secara berkala harus diperbarui. Oh saya sudah punya, itu dilihat, oh udah mati Pak. Kalau udah mati tetap tidak ada, nilainya 0. Nah. Dan kemitraan ini yang 3M nya harus dijaga Pak. Yang namanya bermitra, namanya kita harus jaga terus. Ya. Kalau di BUMN kan ada bina kemitraan dan lingkungan ya. Maka dalam bina kemitraan biasanya mereka kerjasama dalam bentuk pemberian pinjaman lunak ya terhadap model kerja. Itu harus dijaga tetap 3 miliar. Kalau di bawah 3 miliar maka scoringnya turun. Kalau di perusahaan besar kayak gudang garam segala macam, kalau Bapak Ibu jalan ya di daerah Jawa Tengah, kalau masuk tol Colomadu keluar menuju Jogja itu banyak tuh di jalan. Ya. Mitra binaan gudang garam. Itu kenapa mereka begitu? Karena gudang garam pengen mencapai ini, mencapai 30% tadi. Dan semua itu ada kontraknya. Dan kontrak itu tidak boleh berakhir, harus turun menerus. Ya. Karena BP ini juga ada waktunya, secara berkala harus diperbarui. Sama dengan TKDN. TKDN itu sertifikatnya ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung jenis produk, dan itu harus diperbarui. Kalau nggak diperbarui, maka Sukovindo dan Surabaya bisa tutup. Nah iya Pak. Makanya harus diperbarui terus menerus, tutup dia. Kalau orang sudah punya sertifikat TKDN sekali aja terus seumur hidup, kerjanya apa gitu kan? Nah ini bahaya. Kemudian terkait pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan lingkungan ini minimalnya itu adalah 250 juta, itu dapat scoring 3%. Total maksimum yang bisa diraih 30%.
Artinya 30 bagi 3, maka kelipatannya adalah 10 kali. Jadi bisa untuk mencapai 30% ini Bapak harus keluarkan 250 kali 10, 2,5 miliar. Ya, baru dapat baru masih 30, BP-nya 4,5%. Bayang nggak Pak? Kalau ini diterapkan ke UMKM, berapa Pak? 3 miliar Pak. Saya punya 3 miliar seperti kerja Pak, ngapain di situ aja? Ya kan? Kalau saya UMKM sebulannya dapat 5 juta, saya suruh bayar segini. Mending kalau saya deposito Pak. Deposito 3 miliar, ya dapat 2,5% aja, setahun udah berapa? Udah dapat 75 juta. 75 juta Pak, 6 juta sebulan Pak. Itu besar daripada omset di UMKM. Ngapain? Mendingan saya jalan-jalan dengan mau 6 juta katanya. Nah ini memang memberatkan sebenarnya. Tapi ini kriteria PMP ini tidak ditetapkan dengan detail. Harusnya disebutkan PMP itu buat siapa. Ya. Ini kritikan buat pemerintah. Ya. Bikin aturan tapi aturannya nggak tegas dan nggak detail. Kalau orang cuma disuruh mengeluarkan uang segitu banyak tapi kriterianya nggak jelas, kan kasihan bagi yang nggak punya kriteria. Nah, jadi selanjutnya terakhir itu adalah fasilitas tuna jual. Nah, itulah kenapa BMP itu diberikan buat pabrikan, karena pabrik harus tuna ya pelayanan tuna jual atau after sales service. Ya. Ini minimal investasinya harus 1 miliar. Itu dapat scoring 5% dan total maksimumnya 20%. 20% kali 4 berarti kelipatannya kali 4 kalau mau dapat maksimal. Dan bobot naik BMP-nya ada 3%. Di total semua 15% kan. Jadi untuk mendapatkan BMP 15%, Bapak harus keluar di sini 3 miliar, tambah di sini 2,5, 5,5, tambah di sini 4 miliar, 9,5 miliar, ya 500 jutanya di sini Pak ya. Jadi paling nggak 10 M Pak. Minimal Pak. Kalau saya harusnya 10 M saya jalan-jalan sih Pak. Saya traveling aja, saya suka traveling. Backpacker aja keliling, terus bikin YouTube tentang pengadaan ya kan. Jadi dari Aceh sampai ke Papua, begitu sampai di Aceh datang dulu ke KPBD ya kan. Pak, saya Wawan lagi bikin ini nih gitu kan, YouTube pengadaan. Itu kita dari YouTube aja Pak. 10 miliarnya udah dideposito buat anak istri di rumah. Istri kan yang penting kembali selamat kan, dan uang belanja nggak kurang, uang belanja kan udah utuh. Kita tinggal ini aja kan, kalau komunikasi mana pakai video call aja. Gitu. Jadi ini yang membuat PKDN itu kemudian membuat orang nggak semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Terutama untuk faktor BMP ini, untuk mendapatkan BMP itu susahnya setengah mati karena terkait dengan biaya. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi, ya, gabungan barang dan jasa, biasanya kontraktor-kontraktor besar, BUMN itu punya semua. Itu punya semua dia. Ya, mereka punya SMK 3, punya sertifikat lingkungan, kemitraan, apalagi BUMN ya wajib. BUMN wajib kemitraan. Bina lingkungan juga wajib. Sehingga BUMN itu kadang-kadang kalau dia melakukan CSR-nya itu dalam bentuk membagi pohon, air bersih dan segala macam. Itu merupakan pemberdayaan lingkungan. Ya. Kalau di pabrik-pabrik salah satu yang dijadikan pemberdayaan lingkungan itu adalah kerjasama sama warteg, ya, sama tukang ojek, dibikinin makan ojeknya, ini itu dihitung sebagai pemberdayaan lingkungan. Jadi banyak item yang bisa digunakan untuk pemberdayaan lingkungan. Ya, kalau untuk BUMN ini nggak isu. Ya. Isunya di BUMN cuma ada di fasilitas guna jual. Bagi BUMN yang tidak memproduksi barang, maka dia nggak punya fasilitas guna jual. Kayak jasa kita ada nggak pelayanan guna jual? Nggak ada Pak ya. Karena nggak jual produk, tapi Kimia Farma punya. Karena Kimia Farma ada customer care-nya ya, customer service atau customer care-nya. Nah itu investasinya minimal 4 miliar. Kalau Kimia Farma bisa mencapai 15%, tapi kalau Jasa Tirta dia paling bisa cuma 12%. Karena Jasa Tirta cuma bisa 12%. Kalau mau mencapai 40, maka yang 25 harus jadi 27.